Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel saya Dr. Selvi Arta. Video kali ini saya akan membahas terkait kasus gagal ginjal akut misterius ya teman-teman. Oke teman-teman pasti sudah mendengar ya berita viral ini terkait kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak-anak yang mengkonsumsi obat sirup ya. Kasus gagal ginjal akut anak yang terjadi pada rentang usia 1-18 tahun itu lagi terjadi peningkatan kasusnya ya teman-teman. Terutama 2 bulan terakhir ini ya teman-teman. Pada tanggal 23 Oktober lalu itu dilaporkan 245 kasus terjadi gagal ginjal akut pada anak rentang usia 1-5 tahun ya teman-teman. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini makin hari makin bertambah ya teman-teman. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan terakhir pada tanggal 23 Oktober 2002 yang lalu, itu terjadi peningkatan ya, yaitu meninggal sekitar 57%, dalam perawatan 27%, dan yang sembuh 16% ya teman-teman. Itu dari total kasus 245 kasus tadi ya. Nah, sampai saat ini kasus gagal ginjal akut anak ini belum diketahui sebab pastinya ya teman-teman. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan BPOM serta pakar tim kesehatan lainnya itu lagi melakukan pemeriksaan berkesinambungan ya dan juga komprehensif agar pemerintah dapat segera menemukan solusi terbaik untuk penanganan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak ini ya. Meskipun belum mendapatkan kesimpulan yang pasti, Kementerian Kesehatan mulai berpikir apakah gangguan tersebut berasal dari kasus yang sama seperti di Gambia ya teman-teman. Direktur Pelayanan Kesehatan di Gambia mengatakan bahwa anak setelah mengkonsumsi sirup paracetamol dalam jangka waktu 3-5 hari terjadi masalah gagal ginjal akut ini ya teman-teman. Hasil analisis laboratorium WHO itu telah mengambil sampel dari sirup obat tersebut ya teman-teman. Di situ ditemukan adanya kontaminan obat yang bersifat toksik ya, seperti etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas ya teman-teman. Apa itu dietilen glikol dan etilen glikol? Itu merupakan bahan kimia sebagai pencampur atau pelarut di dalam obat ya teman-teman. Sama obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup ya teman-teman. Pelarut ini bertindak sebagai pengental, pengawet, pelarut, dan juga agen antimikroba ya teman-teman. Sebenarnya penggunaan pelarut EG dan DEG ini tidak dilarang ya teman-teman, asal dalam batas yang wajar, yaitu dengan standar 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Tapi ada beberapa PT farmasi yang nakal mencampur kadar EG dan DEG ini lebih tinggi ya teman-teman. Glikol kalau dikonsumsi oleh anak-anak kita itu diubah menjadi metabolitnya asam oksalat. Asam oksalat ini nanti bergabung dengan kalsium menjadi kalsium oksalat. Ini akan membentuk kristal yang menyumbat ginjal itu. Nah, itu dia ya pernyataan dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa dengan mengkonsumsi sirup yang mengandung DEG dan EG itu dapat menyebabkan pembentukan kristal di dalam ginjal ya, yang akan membuat ginjal terjadi kegagalan fungsinya. Oke, ini ada beberapa list yang aman dan tidak aman digunakan di rumah ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya berikan beberapa list obat yang sudah dilakukan pengujian oleh BPOM ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat daftarnya, nanti saya akan buat juga di link deskripsi ya, untuk bisa dibaca para ibu-ibu di rumah sebelum memberikan obat ini kepada anaknya ya.
Nah, ini adalah list obat yang tidak boleh digunakan ya, karena tinggi kandungan EG dan DEG-nya ya teman-teman. Gagal ginjal akut ini merupakan penyebab kematian karena kasus keracunan ya teman-teman. Itu dimulai dari 8 sampai 24 jam setelah mendapatkan dosis yang mematikan atau dosis toksik ya teman-teman. Jika anak-anak tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, gejala ini akan berkembang ya teman-teman menjadi kegagalan fungsi organ dalam waktu 2-7 hari ya. Untuk semua orang tua harus tetap waspada dan jangan panik ya teman-teman. Bila menemukan anak-anak lagi sakit dan memiliki gejala seperti mengarah ke gagal ginjal ini, seperti mengalami demam 3-5 hari, batuk pilek, diare, dan juga muntah, dan juga adanya penurunan air kencing ya, atau tidak kencing sama sekali ya teman-teman. Nah, gejala awal dari gagal ginjal ini yaitu tidak adanya produksi urin biasanya ya teman-teman, atau produksi urin ada tapi sedikit ya. Orang tua harus mengupayakan pencegahan gagal ginjal akut misterius ini pada anak ya, yaitu dengan cara menggunakan obat serasional mungkin dan juga penuhi kebutuhan nutrisi dan cairan anak ya. Itu orang tua harus memastikan hidup bersih dan sehat ya teman-teman. Jangan makan makanan yang bergizi dan juga tidak jajan sembarangan ya. Air matang, imunisasi wajib dan juga lanjutannya tetap dilakukan ya. Gunakan obat-obatan anak sesuai rekomendasi dokter atau tenaga kesehatan ya. Alhamdulillah, ini adalah data dari Kemenkes tertanggal 3 November 2002 yang lalu ya. Di sini terlihat dalam 1 minggu terakhir tren kasus gagal ginjal akut misterius pada anak ini mengalami penurunan ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila terasa bermanfaat video ini, silakan subscribe channel saya Dr. Selvi Arta. Bila ada pertanyaan seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.